Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk selalu di rumah demi kesehatan kita dan juga keluarga kita tercinta. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai kinematika gerak, dinamika gerak, dan usaha dan energi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai momentum dan impuls. Berikut adalah tujuan pembelajaran untuk materi momentum dan impuls. Tujuan pembelajaran momentum dan impuls itu ada 3. Yang pertama, setelah mengamati animasi yang ditampilkan, siswa mampu memahami pengertian momentum dan impuls. Yang kedua, setelah mengamati persamaan yang dijelaskan, siswa mampu menganalisis persamaan momentum dan impuls. Yang ketiga, setelah mengamati animasi yang ditampilkan, siswa mampu memahami penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita amati animasi pergerakan motor dan sebuah truk berikut ini. Dan akibat melaju dengan kecepatan tinggi, 2 kendaraan truk dan sepeda motor saling beradu di Jalan Selatan Cilacap, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Sebuah truk yang tengah melintas di Jalan Selatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah menabrak pengendara motor yang tengah membawa penumpang. Kecelakaan tersebut menewaskan seorang pengemudi motor, sementara penumpangnya yang tidak lain ibu korban sendiri mengalami luka berat di bagian kaki dan tangannya. Salah seorang saksi mata menuturkan, motor yang dikendarai Tardi dari arah Ciamis, Jawa Barat menuju Majenang, Jawa Tengah ditabrak truk yang berkecepatan tinggi di jalan yang berbelok. Kedua kendaraan tersebut berada di tengah jalan markah sehingga saling beradu. Bukannya menolong korban, sopir truk langsung tancap gas dan melarikan diri. Petugas Satlantas Polres Cilacap berhasil menahan sopir truk setelah dikejar warga setempat. Kecelakaan yang melibatkan truk telah banyak terjadi, apalagi truk yang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Surat izin mengemudikan truk juga berbeda dengan surat izin mengemudikan mobil biasa. Mengapa demikian? Marilah kita amati animasi berikut ini. Sebuah motor bergerak di depan sebuah truk dengan kecepatan yang sama. Apakah keadaan tersebut sangat berbahaya ataukah tidak? Untuk mengetahui resiko dari keadaan tersebut, mari kita pelajari momentum dan impuls. Amatilah animasi 2 buah mobil berikut ini. Mobil yang di atas adalah mobil A, sedangkan yang di bawah adalah mobil B. Apa yang berbeda? Ya, kecepatannya. Mobil B lebih cepat dari mobil A. Maka, ketika mobil B direm membutuhkan jarak yang lebih jauh untuk berhenti. Dan apa yang terjadi? Jika menabrak sesuatu, maka benda yang ditabrak akan lebih terpental jauh daripada mobil yang bergerak lebih lambat. Maka, ada pengaruh kecepatan dari situasi tersebut. Selanjutnya, bagaimana jika dibandingkan dengan sebuah truk? Mobil dan truk tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama, tetapi ketika truk direm, truk membutuhkan jarak yang lebih jauh untuk berhenti dibandingkan mobil tersebut. Dan ketika menabrak benda, benda akan terdorong lebih jauh. Jadi, apa yang mempengaruhinya? Ya, massa. Massa truk lebih besar daripada massa mobil. Jadi, untuk momentum, semakin besar massa dan kecepatan benda, momentum yang dihasilkan akan lebih besar. Momentum adalah hasil kali antara massa dan kecepatan. Momentum juga merupakan kesulitan untuk menghentikan suatu benda. Semakin besar massa dan kecepatan benda, momentum yang dihasilkan akan semakin besar. Maka, ada besaran massa, kecepatan, dan momentum.
Sehingga persamaan momentum adalah momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Berikutnya adalah impuls. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu singkat. Impuls juga merupakan hasil kali antara gaya dan selang waktu, di mana I sama dengan F dikali delta T. Berikut adalah hubungan momentum dan impuls. Hubungannya dimulai dari persamaan gerak lurus berubah beraturan dan juga hukum 2 Newton. Persamaan hukum 2 Newton disubstitusikan ke persamaan gerak lurus berubah beraturan, sehingga bisa didapat bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Maka kita kembali ke pertanyaan awal, di mana ada sebuah motor yang berada di depan truk. Apakah berbahaya? Ya, karena truk memiliki massa yang lebih besar dan memungkinkan memiliki momentum yang besar pula, sehingga jika motor dalam keadaan tertentu mengerem mendadak, maka mobil tidak bisa langsung berhenti dan mungkin akan menabrak motor tersebut dari belakang. Dengan mempelajari momentum dan impuls menyadarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam beberapa situasi yang membahayakan. Dengan memahami fisika, kita mampu menghadapi kehidupan untuk menjadi lebih baik. Kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Soal pertama, sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Mobil tersebut disalip oleh sebuah motor dengan kecepatan 80 meter per sekon. Jika massa motor adalah 200 kg, berdasarkan keadaan tersebut, kendaraan mana memiliki momentum yang paling besar? Soal yang kedua, sebuah bola pimpong bermassa 100 gram mula-mula diam, kemudian dipukul hingga terpental dengan kecepatan 50 meter per sekon meninggalkan pemukulnya. Jika selang waktu kontak antara pemukul dan bola adalah 0,02 sekon, berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan pada pemukul? Pembahasannya yang pertama, diketahui massa mobil 500 kg, kecepatan mobil 30 meter per sekon, massa motor 200 kg, kecepatan motor 80 meter per sekon. Yang ditanya adalah momentum masing-masing mobil. Setelah kita mendapatkan momentum dengan mengalihkan massa dikali kecepatan masing-masing kendaraan, maka bisa kita bandingkan. Momentum mobil yang didapat 15.000, sedangkan momentum motor yang didapat adalah 16.000. Maka yang memiliki momentum lebih besar adalah motor. Pembahasan yang kedua, diketahui massa bola 100 gram, di mana kita konversikan menjadi satuan internasional 0,1 kg. Kecepatan awal di mana mula-mula diam adalah kecepatan awal bola mula-mula diam adalah 0 meter per sekon. Kecepatan akhir setelah dipukul adalah 50 meter per sekon dan selang waktu adalah 0,02 sekon. Yang ditanya adalah berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan pada pemukul. Karena di soal diketahui pergerakan bola, momentum bola bergerak dan juga adanya gaya, maka kita gunakan hubungan antara impuls dan momentum, di mana I sama dengan delta P. Maka didapatkan bahwa gaya adalah sebesar 250 Newton. Berikut adalah soal latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan di rumah dengan membuat prosedur diketahui, ditanya, dan dijawab.
Sekian pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai tumbukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.